Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita belajar tema 8, subtema 1, aku anggota pramuka. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Pembelajaran 4. Setiap perlombaan ada yang menang dan kalah. Bersikaplah santun saat berhasil, berlapang dada dan tidak menyerah saat mengalami kegagalan. Bersikap santun sesuai dengan salah satu janji pramuka, yaitu patriot yang sopan dan kesatria. Patriot artinya pecinta atau pembela tanah air. Sopan artinya selalu berperilaku, berkata, dan berpakaian sesuai aturan. Kesatria berarti orang yang gagah, berani dalam kebenaran. Pramuka memiliki 10 janji yang disebut dengan dasa dharma. Dasa berarti 10, dharma berarti janji. Salah satu janji dalam dasa dharma adalah menjadi patriot yang sopan dan kesatria. Apakah kamu dapat menjadi patriot yang sopan dan kesatria? Mari berlatih bersikap patriot yang sopan dan kesatria dalam pertandingan. Praktekkan dengan mengikuti adu kecepatan untuk berhitung. Amati lambang negara Garuda Pancasila berikut ini. Hitunglah banyaknya bulu pada ekor, sayap, dan leher burung Garuda. Banyaknya bulu pada sayap 17, banyaknya bulu pada ekor 8, banyaknya bulu pada leher 45. Nah, perhatikan anak-anak ya. Ini maksudnya banyaknya bulu pada sayap 17. Nah, ini yang menandakan sayap. Ini kalau dihitung itu ada 17. Banyaknya bulu pada ekor. Nah, ini ekornya. Ini ada 8. Kemudian banyaknya bulu pada leher. Leher daerah sini anak-anak ya. Nah, lehernya ini ada bulunya itu ada 45. Nah, seperti itu. Sekarang perhatikan banyak bulu pada burung Garuda dan hubungkan dengan hari kemerdekaan Indonesia. Adakah yang tahu hari kemerdekaan Indonesia? Sebutkan, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. 17 itu menandakan sayapnya tadi. Kemudian Agustus itu sama dengan angka 8 anak-anak, menandakan ekornya. Dan 45 itu yang bulu di leher. Adakah hubungan antara jumlah bulu pada burung Garuda dengan hari kemerdekaan Indonesia? Ada. Jumlah bulu pada burung Garuda mencerminkan tanggal kemerdekaan Indonesia, yakni 17 Agustus 1945. Jelaskan arti banyak bulu yang ada pada burung Garuda. Kaitkan dengan hari kemerdekaan Indonesia. Sampaikan pendapatmu kepada teman-teman. Jumlah bulu sayap 17 menandakan tanggal kemerdekaan. Jumlah bulu ekor 8 menunjukkan bulan kemerdekaan Indonesia. 8 itu sama dengan bulan Agustus. Jumlah bulu leher 45 menunjukkan tahun kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa warna pada lambang negara Garuda Pancasila. Masing-masing warna memiliki arti tertentu. Warna putih memiliki arti kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Warna hitam memiliki arti keabadian. Warna merah memiliki arti keberanian. Warna hijau berarti kesuburan dan kemakmuran. Warna kuning berarti kebesaran, kemegahan, dan keluhuran. Setiap warna pada lambang negara mempunyai arti khusus. Arti dari suatu lambang menunjukkan cita-cita dan ciri-ciri tertentu. Untuk menunjukkan kelompok juga digunakan lambang khusus. Lambang warna
juga untuk menunjukkan arti dan cita-cita kelompok tersebut. Kelompok dalam pramuka siaga dinamakan barung. Setiap barung memiliki lambang. Lambang yang digunakan bendera. Bendera memiliki warna sesuai pilihan anggota barung. Pembelajaran 5. Anggota pramuka sering menggunakan tongkat dalam kegiatan. Tongkat sangat banyak manfaatnya. Tongkat dapat digunakan sebagai tempat memasang bendera regu. Tongkat juga dapat digunakan untuk membuat tiang bendera. Untuk mendirikan tenda juga menggunakan tongkat. Tongkat yang digunakan anggota pramuka terbuat dari bambu atau kayu dengan ujung tumpul. Dahulu, para pahlawan menggunakan tongkat sebagai senjata dalam peperangan. Para pahlawan menggunakan tongkat bambu dengan ujung lancip. Bambu yang ujungnya lancip disebut bambu runcing. Ujung tongkat ada yang tumpul dan ada yang lancip. Dibuat sesuai dengan kebutuhan. Bentuk sudut juga beragam, ada sudut tumpul, sudut lancip, dan ada pula sudut siku-siku. Cobalah lakukan kegiatan berikut. Siapkan kertas, lipatlah kertas menurut garis datar. Lipatlah menurut garis tegak. Didapat pojok siku-siku, gunakan pojok siku-siku yang telah kamu buat untuk menentukan jenis sudut. Gunakan pojok siku-siku yang telah kamu buat untuk menentukan jenis sudut. Nah, di sini anak-anak ya, perhatikan. Ikuti contoh berikut, tentukan jenis sudut berikut. Di sini, ini membentuk garisnya di sini dan di sini. Nah, ini dinamakan sudut siku-siku. Kemudian di sini ada dua garis lagi yang berpotongan, ini namanya sudut lancip. Kemudian kalau garisnya melebihi dari kertasnya tadi, itu namanya sudut tumpul. Kemudian sudut lurus adalah hanya garis saja, itu menunjukkan sudut lurus. Nah, sekarang buatlah simpulan tentang macam sudut berdasarkan penjelasan sebelumnya. Sudut siku-siku adalah sudut yang memiliki besar sudut tepatnya 90 derajat. Sudut lancip adalah sudut yang memiliki sudut kurang dari 90 derajat. Sudut tumpul adalah sudut yang memiliki besar sudut di atas 90 derajat. Sudut lurus adalah sudut yang memiliki besar sudut tepat 180 derajat. Maksudnya begini anak-anak, untuk sudut siku-siku di sini ini membentuk sudut siku-siku. Nah, di sini ini ada, kalau dihitung dengan busur itu di sini itu 90 derajat. Sehingga kalau sudut lancip dikatakan sudut lancip karena dia garisnya itu kurang dari 90 derajat. Sudut tumpul dia melebihi. Nah, kalau lurus kan tadi 90, karena ini melebihi jadi namanya sudut tumpul, melebihi 90 derajat di sini sudutnya. Sudut lurus, kalau garis lurus gini, di sini sudutnya itu 180 derajat. Jadi seperti sudut siku-siku 90 ditambah lagi dengan 90, akhirnya menjadi 180 derajat. Seperti itu anak-anak ya. Perhatikan gambar sudut di bawah ini, tentukan macam sudut pada gambar berikut. Nah, perhatikan di sini. Ini namanya nanti sudut apa? Oh, ternyata yang nomor 1 sudut lancip. Yang kedua sudut siku-siku. Yang ketiga sudut tumpul. Yang keempat sudut lancip. Dan yang kelima nanti isi sendiri ya. Jadi perhatikan, kalau kurang dari 90 berarti dia sudut lancip. Dapatkah kamu menentukan sudut lancip dan sudut tumpul?
Coba sebutkan masing-masing 5 buah. Ini memberi contoh anak-anak ya. Contohnya kalau jarum jam yang menunjukkan pukul 5 itu sudut tumpul. Kemudian atap sekolah, laptop yang terbuka lebar, pintu lemari yang dibuka lebar, itu sudut tumpul semua. Sedangkan kalau sudut lancip itu contohnya ujung pensil yang sudah diraut, ujung pulpen, huruf A, ujung cutter. Cutter itu seperti silet. Nah, itu cutter ya. Itu menandakan sudutnya lancip. Sekarang coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Apakah gambar berikut memiliki sudut? Tunjukkan. Tahukah kamu lambang apakah itu? Gambar tersebut merupakan lambang pramuka. Beberapa daerah di Indonesia, gambar pramuka setiap daerah berbeda-beda. Keberagaman tersebut sesuai dengan keunikan dan keunggulan yang dimiliki setiap daerah. Meskipun demikian, tujuan semua anggota pramuka di Indonesia sama. Arti kata Bhinneka adalah beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu. Kata ika berarti juga. Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Bahasa Indonesia juga terdiri atas berbagai agama dan kepercayaan. Keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan kebudayaan. Keberagaman harus disyukuri dan dipelihara. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan bacaan sebelumnya. 1. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. 2. Semboyan tersebut dapat kita lihat di lambang negara Indonesia. Nomor 3. Arti dari kata Bhinneka adalah beraneka ragam. 4. Arti dari kata tunggal adalah 1. 5. Arti dari kata ika adalah juga. Sehingga nomor 6, arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga ya. Pembelajaran 6. Udin, Edo, Beni, dan 3 teman lainnya bergabung dalam satu barung. Mereka memiliki nama barung merah. Siti, Lani, Dayu, dan 3 teman lainnya membentuk sebuah barung. Mereka memilih nama barung putih. Tanda barung berbentuk segitiga sama sisi. Tanda barung tidak bergambar. Tanda barung warna dipilih hasil diskusi anggota barung. Setiap warna memiliki arti. Nama barung merupakan cerminan sifat-sifat baik. Sifat baik itu akan ditiru oleh anggota barung tersebut. Nah, ini ada penggunaan tanda atau atribut Pramuka Siaga Putri. Ini bisa kalian lihat di buku tema 8 anak-anak ya. Warna tanda barung diutamakan mengambil warna dari Garuda Pancasila. Warna tersebut merah, putih, kuning, hijau, dan hitam. Jika diperlukan dapat diambil warna lainnya. Perhatikan kembali lambang negara Garuda Pancasila. Amati bagian yang memiliki warna merah, putih, kuning, hijau, dan hitam. Tuliskan hasil pengamatanmu pada gambar berikut. Warna merah bagian kanan atas dan kiri bawah perisai. Warna putih bagian kiri atas, kanan bawah perisai dan pita yang dicengkeram oleh burung Garuda. Warna kuning bagian tengah perisai berbentuk bintang, rantai, padi dan bulu burung Garuda. Hijau bagian kiri atas berbentuk pohon beringin. Hitam bagian tengah perisai dan kanan atas berbentuk kepala banteng. Perhatikan kembali lambang barung berikut ini. Apa warna yang kamu pilih untuk kelompokmu?
Misalnya merah. Mengapa? Jelaskan pilihan warnamu. Disesuaikan dengan arti warna pada lambang negara Garuda Pancasila. Merah berarti berani. Kamu sudah mengetahui arti warna pada lambang barung. Selanjutnya, perhatikan bentuk tanda barung tersebut. Tanda barung berbentuk segitiga sama sisi. Dan ada sudut-sudutnya di sini. Di sini anak-anak, perhatikan segitiga sama sisi. Berarti di sini sepanjangnya, setiap sisinya, di sini sisi, ini sisi dan ini sisi, itu panjangnya sama anak-anak. Nah, ini jadi segitiga sama sisi mempunyai panjang sisi yang sama dan juga memiliki 3 titik sudut. Di pojok-pojok ini namanya titik sudut. Jadi dia memiliki 3 sisi dan juga 3 titik sudut. Titik sudut. Seperti itu anak-anak ya. Berapa banyak sudut yang dimiliki segitiga? 3. Apa jenis sudut yang dimiliki segitiga? Sudutnya lancip. Nah, ini sudut-sudutnya lancip karena kurang dari 90 derajat. Segitiga memiliki sudut. Segitiga juga memiliki titik sudut. Tunjukkan sudut yang dimiliki segitiga. Berapa banyak sudut yang dimiliki segitiga? Apa jenis sudut yang dimiliki segitiga? Perhatikan gambar berikut ini. Tuliskan jenis sudut yang dimiliki gambar berikut. Yang A itu namanya sudut lancip. Yang B sudut tumpul karena lebih dari 90 derajat. Di sini anak-anak ya, ini kalau dilihat dengan busur ini melebihi dari 90 derajat sehingga dinamakan sudut tumpul. Kemudian nomor 3 sudut lancip, nomor 4 sudut siku-siku, dan yang E sudut tumpul. Terima kasih anak-anak. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.